Yo, halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat datang kembali di Samuan Entertainment, tempatnya di dunia Tokusatsu. Sekarang, mari kita akan bahas trailer dari Godzilla vs Kong yang telah dirilis tadi malam nih oleh Warner Bros. Dan film ini bagi teman-teman yang belum tahu merupakan film keempat dari universe Monsterverse setelah film dari Godzilla King of the Monster, dan akan dirilis di bioskop dan juga HBO Max pada bulan Maret 2021. Kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, kita bahas hal-hal apa saja dan teori apa saja yang telah diungkap dari trailer Godzilla vs Kong kali ini. Langsung saja, check this out. Trailer dibuka dengan hancurnya perkotaan gedung oleh ledakan besar, dan di sana terdapat banyak sekali warga yang berlarian kocar-kacir. Dan masih belum diketahui penyebab ledakan besar ini bersumber dari mana, apakah Godzilla, bom, atau nuklir? Kita belum tahu. Selanjutnya kita diperlihatkan scene di mana para militer Amerika mereka membawa sosok makhluk besar berbulu, bukan Godzilla ya, tetapi makhluk besar dan berbulu itu adalah sosok dari Kong dari film Kong Skull Island. Sepertinya para militer ini mereka telah mencuri Kong ya dari pulaunya yaitu Skull Island. Nah, bila dengar sedikit nih terdapat percakapan dari dialog, kita membutuhkan Kong, dunia membutuhkannya. Dari dialog ini sudah memberikan petunjuk bahwa para militer menculik Kong itu karena mereka memiliki sebuah alasan, yaitu untuk menghentikan sebuah ancaman gitu ya. Ancaman apa itu? Well, kita tidak tahu. Lanjut, kita mendapatkan scene sesosok anak kecil yang berpakaiannya sangat berbeda dan seperti pakaian adat-adat desa terpencil ya di sebuah pulau, dan anak kecil ini memiliki coretan tato di seluruh tangannya. Dan sosok anak ini sedang berada di Pulau Skull Island untuk menemui sesosok Kong. Menemui Kong, sang raja pulau tersebut. Belum diketahui apakah sosok anak kecil ini merupakan keturunan atau penduduk asli dari Pulau Kong atau penduduk dari pulau yang berbeda. Dan disinyalir juga anak kecil ini satu-satunya manusia yang bisa berkomunikasi dengan Kong, sang raja Skull Island. Scene berlanjut di mana kita diperlihatkan oleh sebuah obrolan dan scene kedekatan dari seorang wanita yang bernama Eileen Andrews dengan sesosok anak kecil tersebut. Dan di sini diperlihatkan Kong bersentuhan jari dengan anak kecil tersebut. Yang ini membuktikan kuat bahwa ya dia ini memang satu-satunya sosok manusia yang bisa dipercaya oleh Kong, dan tentunya Kong pun akan melindungi sosok anak kecil tersebut. Lanjut, kita di sini diperlihatkan dengan sosok yang selama ini mungkin kita tunggu kehadirannya. Ya, kita diperlihatkan dengan sosok Godzilla yang sedang berenang sangat terburu-buru gitu ya, sambil menghancurkan armada-armada kapal militer dengan punggungnya. Dan kapal militer ini merupakan kapal yang sedang berlayar dan mengangkut si Raja Skull Island yaitu Kong dan juga anak kecil yang bisa berkomunikasi dengan Kong. Scene pun beralih dengan peperangan yang tidak secara sengaja terjadi antara para militer dan juga Godzilla di lautan. Kong yang kondisinya sedang diikat oleh rantai, ketika dia melihat sebuah ancaman datang menghampirinya, Kong pun langsung terkaget-kaget dan juga berteriak kencang ke arah laut. Surprise, motherfucker! Dan boom! Godzilla pun keluar tepat di bawah kapal armada Kong. Dan duel pertama dari Godzilla dan Kong akhirnya dimulai di sini. Terlihat di sini bahwa Godzilla sangat memiliki keuntungan untuk bertarung dengan Kong, dikarenakan area laut adalah area teritori yang sangat mudah bagi Godzilla untuk bertarung, gitu ya, bertarung luas, sambil mengeluarkan atomic blade-nya dari Godzilla dari dalam laut ke atas langit. Dan di sini pun terlihat Kong sangat kewalahan gitu, akibat teritori laut bukan teritori dia yang pas untuk bertarung gitu. Scene berlanjut di mana kita kedatangan nih pemeran baru dari Universe Monsterverse, yaitu Sun Oguri. Ya, benar sekali, si Genji, si Mamang Genji gitu. Mamang Genji alias si Gintoki di live action Gintama. Dia di sini akan memerankan sebagai Ren Serizawa, seorang anak dari Profesor Ishiro Serizawa yang ada di Godzilla King of the Monster dan juga film Godzilla yang pertama. Yang telah kita tahu bahwa profesor ini telah tewas atau meninggal ketika dia ingin menyelamatkan Godzilla. Dan menurut pribadi meme ini, sosok dari Ren Serizawa akan menjadi sosok yang sangat penting atas jalannya cerita dari Godzilla vs Kong ini. Scene pun berlanjut di mana Godzilla menyerang perkotaan dan juga pabrik-pabrik pembangkit tenaga listrik mungkin ya, atau nuklir dengan atomic blade-nya. Dan di sini kita diperlihatkan dengan dialog yaitu
Godzilla menyakiti manusia dan kita tidak tahu kenapa. Terlihat dari dialog ini bahwa Godzilla datang atau naik ke daratan itu karena ada sebab sesuatu. Atau mungkin ada sesuatu hal yang memancing dia keluar dari sarangnya. Kita belum tahu apa yang memancing Godzilla datang ke daratan. Mungkin saja Kong bisa menjadi pemicu Godzilla ke darat, atau ada sesuatu yang lain. Misal saja ada senjata pemusnah yang bisa mengancam Godzilla, dan Godzilla pun tidak tinggal diam gitu. Jadi ya dia akan langsung terjun ke daratan untuk menghancurkan itu senjata pemusnah tersebut. Scene berlanjut pada obrolan si pendukung dari pihak Godzilla, yaitu Madison Russell yang diperankan oleh Millie Bobby Brown. Dia bersama temannya yaitu Jules Valentine. Mereka berdiskusi siapa nih yang membuat Godzilla marah gitu. Dan mereka pun tidak tahu juga penyebabnya siapa dan kenapa gitu Godzilla bisa marah gitu. Scene beralih setting di mana Kong datang ke sebuah pulau yang Mimin sendiri belum tahu itu ya pulau apa, karena beda banget gitu. Pulau ini sangat berbeda dengan pulau yang ditinggali si Kong, si penguasa Skull Island. Dan juga ada seperti pesawat-pesawat luar angkasa terbang di atas kepala si Kong gitu. Jadi kayak ini tuh indikasinya bukan pulau yang ada di bumi gitu ya. Mungkin di isekai. Mimin gak tahu ya pulau ini pulau apa. Mungkin kita akan tahu di filmnya nanti. Dan terlihat juga bahwa ada scene di mana Kong menempelkan telapak tangannya pada sebuah batu yang berbentuk telapak tangan yang bentuknya tangan itu sangat mirip sekali ya dengan telapak tangan si Kong. Bentuk telapak tangan ini gitu ya, ukiran telapak tangan ini dan ukurannya pun sama gitu. Scene pun beralih di mana Kong ini mendapatkan sebuah senjata seperti kampak yang katanya gitu ya. Kampak ini terbuat dari siripnya si Godzilla. Setelah itu diperlihatkan Kong yang sedang bertarung habis-habisan dengan para kaiju terbaru di universe Monsterverse, yaitu Warbird. Sosok Titan ini berbentuk seperti ular dan bersayap seperti naga, dan para Warbird ini sedang menyerang si Kong gitu. Yang disinyalir para Warbird ini adalah para penduduk asli, mungkin ya bisa dibilang para penduduk asli di pulau tersebut. Dan mungkin para Warbird ini menyerang Kong dikarenakan Kong merupakan ancaman bagi pulau tersebut. Apalagi setelah Kong telah mencuri Stormbreaker di pulau tersebut yang membuat para Warbird marah gitu ya mungkin ya, dan menyerang Kong habis-habisan. Nah teman-teman, yang lebih menariknya di sini terdapat sebuah dialog dari Ilene Andrews, yaitu mitos-mitos itu nyata. Dahulu ada perang, dan scene itu merujuk ke scene Kong yang tadi diperlihatkan di pulau tersebut dan bertarung dengan para Warbird gitu ya. Bila Mimin amati lagi, mungkin saja ini Monsterverse ini, itu di universe Monsterverse ini dahulu kala memang ternyata ada Kong lainnya gitu, pada pendahulu Kong, kakek-kakeknya Kong yang pernah bertarung atau berperang gitu ya di pulau tersebut atau di tempat lain mungkin ya. Apalagi kalau kita lihat sesama dengan sesama bercak darah yang berbentuk telapak tangan yang dimana Kong ingin menempelkan telapak tangan dia ke batu tersebut, memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yang sudah jelas artinya bahwa dahulu kala memang terjadi peperangan gitu ya antara para kaiju yang melibatkan para pendahulu Kong dan mungkin juga para pendahulu Godzilla, para pendahulu Ghidorah, para pendahulu Morta dan lain sebagainya di pulau tersebut. Seperti yang tergambar di monolit peninggalan purbakala yang ditemukan oleh profesor dan para peneliti di sebuah gua yang menunjukkan monolit gambar gitu para kaiju Monsterverse seperti Kong, Godzilla, Morta, Ghidorah yang sedang bertarung. Oke lanjut, kita akhirnya diperlihatkan dengan duel atau mungkin bisa dibilang final duel gitu dari Godzilla versus Kong di perkotaan yang telah porak-poranda hancur oleh si Godzilla gitu ya. Dan bila teman-teman tahu bahwa Kong ini adalah sosok yang bisa dibilang sosok yang baik gitu ya di sini, pemeran utama lah, yang dia di sini emang siap membantu umat manusia itu menghalangi ancaman dari amukan si Mamang Godzilla itu, yang entah kenapa dia PMS di sini dan menyerang manusia secara tiba-tiba. Jadi sudah jelas gitu ya bahwa Kong ini merupakan kaiju yang berpihak pada manusia gitu. Dan di sini kita diperlihatkan oleh Kong yang telah membawa sebuah Stormbreaker dari pulau yang pernah ia singgahi, dan Stormbreaker ini siap untuk membantu Kong untuk berduel dengan Godzilla. Ada sedikit scene yang terselip di
mana Kong yang sedang berteriak di sebuah jurang sambil meneriaki para warbird yang menghampirinya. Ada sesuatu yang menarik di sini teman-teman. Bila diperhatikan dengan sesama, terdapat cahaya-cahaya atau sinar biru yang membentuk sebuah sosok dari penguasa para kaiju. Ya betul, sosok tersebut adalah Godzilla. Apakah ukiran Godzilla ini adalah sebuah mayat yang sudah terkubur lama di pulau ini? Dan mayat ini adalah merupakan dari Godzilla pendahulu. Dikarenakan bila kita lihat bentuk dari dan ukuran dari Godzilla ini sangatlah besar, 2 kali lipat dari ukuran Godzilla yang biasa kita lihat gitu saat ini gitu. Benar-benar besar banget. Dan fakta bahwa dahulu pernah terjadi perang antara para kaiju seperti Kong, Godzilla, Mothra dan sebagainya memang pernah terjadi di pulau ini itu. Bisa dilihat dari mayat Godzilla di pulau ini. Atau mungkin saja cahaya yang berbentuk Godzilla ini adalah merupakan sebuah simbol atau penanda bahwa dulu memang pernah terjadi itu ya perang di pulau ini. Dan simpul beralih di mana pertarungan Kong versus Godzilla yang sangat sengit-sengitnya terjadi sehingga membuat Godzilla mengeluarkan atomic breath-nya kepada si Kong. Di sisi lain juga Kong pun melompat dari atas gunung sembari menahan atomic breath-nya dari Godzilla dengan tongkat yang terbuat dari sirip Godzilla ini dan diakhiri dengan pukulan dari kampaknya si Kong ke atas kepala Godzilla. Dan di sini juga diperlihatkan dialog siapa tunduk kepada siapa. Kong tidak tunduk kepada siapapun. Ini sudah mengindikasikan bahwa duel ini merupakan penanda siapa yang akan menjadi the next king of the monster atau penguasa kaiju selanjutnya. Apakah Kong atau Godzilla? Dan trailer pun berakhir. Baiklah, kita sudah membahas breakdown trailer Godzilla vs Kong. Sekarang kita masuk pada teori-teori nih. Teori-teori apa saja yang mungkin bisa terjadi di film Godzilla vs Kong ini. Dan tentunya teori-teori ini berdasarkan teori Mimin sendiri ya. Dan bila teman-teman punya teori sendiri, silahkan komen di kolom komentar. Bila ada pendapat atau apapun itu silahkan itu komen di kolom komentar, oke? Oke, teori yang pertama mungkin ya. Kita sudah jelas mengetahui bahwa Godzilla merupakan King of the Monsters di universe Monsterverse ini. Dan tentunya dia akan menghadang siapapun yang akan berebut posisinya sebagai King of the Monster. Nah, Kong yang merupakan raja dari Skull Island sendiri dan yang merupakan satu-satunya kaiju yang memihak para manusia gitu ya. Bila kita lihat dan perhatikan bahasan Mimin dari trailer barusan gitu ya, Mimin sudah bahas bahwa dahulu kala gitu ya, perang kaiju pernah terjadi dan melibatkan banyak kaiju yang bertarung seperti Kong, Godzilla, Mothra, Ghidorah dan sebagainya. Nah, bisa saja bahwa pertarungan antara Kong dan Godzilla ini merupakan sebuah takdir gitu ya, yang mungkin tidak bisa dihindari. Dikarenakan dahulu kala pun pernah terjadi perang antar kaiju dan mungkin saja perang antar kaiju itu menyisakan 2 kaiju yang tersisa, yaitu Kong dan juga Godzilla. Nah, mereka pun berduel gitu ya, hingga siapa yang menjadi raja penguasa kaiju ini gitu. Jadi pertarungan Godzilla vs Kong ini memang sudah menjadi pertarungan takdir, bisa dibilang seperti Naruto vs Sasuke atau Hashirama vs Madara. Yang lebih simpelnya seperti itu ya. Dan di masa sekarang duel ini pun terjadi lagi. Selanjutnya, bila teman-teman cermat gitu ya, memperhatikan detik-detik awal trailer ini dimulai, ada scene di mana para warga berlari yang kecak-kacir tuh ya karena kerusakan dari ledakan yang misterius. Nah, bila dilihat dengan sesama nih, terlihat sekali ada sesosok mesin atau robot ya yang menyerupai bentuk dari wajah Godzilla. Nah, sudah jelas sekali Mimin berpendapat bahwa sosok ini adalah Mechagodzilla. Ya, benar sekali Mechagodzilla. Rumor yang pernah beredar ketika setelah perilisan Godzilla King of the Monster selesai gitu ya. Teori ini diperkuat lagi dengan scene Genji ya di trailer ini. Kok kayak sih? Yang di sini terlihat di belakangnya gitu ya ada data-data sistem yang menunjukkan dari Mechagodzilla gitu. Nah, bisa dipastikan bahwa Godzilla akan hadir di film Kong versus Godzilla ini. Masih belum ketahui juga gitu ya dia akan menjadi sosok seperti apa, apakah villain, dan Mimin juga belum tahu juga saat apakah Mechagodzilla ini akan muncul. Apakah di akhir film atau mungkin di awal film? Dikarenakan kita tahu bahwa dunia yang dialami di sequel ini sedang berfokus pada pertarungan duel si Kong dengan Godzilla.
Terus selanjutnya ada beberapa scene di mana para ilmuwan dan juga si Mark Russell mereka bingung kenapa Godzilla bisa marah karena belum diketahui gitu ya penyebabnya apa dan kenapa dia bisa marah dan menghancurkan pemukiman warga. Mungkin saja Godzilla tak mengetahui bahwa akan ada sosok atau sesuatu yang bisa saja mengancam dia atau mungkin menggantikan dia. Bukan Kong, melainkan sosok yang lebih dari Kong, yaitu Mechagodzilla. Yang bila teman-teman tahu di versi Godzilla produksi Toho, produksi aslinya ya dari Jepang, Godzilla dan Mechagodzilla itu merupakan musuh bebuyutan gitu ya. Dan Mechagodzilla itu merupakan mecha yang diciptakan oleh ilmuwan dan juga para militer negara Jepang atau Amerika lah untuk memusnahkan keberadaan Godzilla. Dan bisa saja Mechagodzilla ini adalah pemicu kenapa Godzilla tiba-tiba menyerang kota tanpa sebab. Nah, teori terakhir nih, ini merupakan teori yang sangat mungkin sedikit seru dan mungkin agak seru gitu ya. Apakah di akhir ending Godzilla vs Kong ini mereka berdua memang tidak akan saling membunuh gitu, melainkan mereka akan bekerja sama melawan sosok dari Mechagodzilla ini yang diciptakan oleh si Alan Jonah. Nih, yang telah kita ketahui bahwa dia adalah sosok antagonis gitu ya, sosok penjahat dari Godzilla King of the Monster. Dan dia ingin sekali melakukan sebuah eksperimen untuk membuat Mecha Godzilla gitu ya, atau Mecha Ghidorah kalau gak salah ya, dari sampel anggota tubuh Ghidorah, Kaiju Ghidorah gitu ya, yang bisa menghancurkan planet Kaiju khususnya Godzilla. Jadi teori ini mirip-mirip seperti Batman vs Superman yang dimana mereka bermusuhan di awal bermusuhan gitu ya, dan di akhir mereka bekerja sama karena suatu alasan, yaitu melawan Doomsday yang diciptakan oleh Lex Luthor. Maaf. Mungkin bisa saja ending Godzilla akan seperti ini. Oke, mungkin gitu saja ya pembahasan dari Mimin mengenai trailer dan juga teori-teori dari Godzilla vs Kong ini. Bila teman-teman ada pendapat teori atau spekulasi mungkin ya soal Godzilla vs Kong ini, langsung aja gitu ya komen di kolom komentar di bawah ya, oke? Dan perlu diingat lagi kembali bahwa Godzilla vs Kong ini akan dirilis serentak di seluruh bioskop di seluruh dunia dan juga akan dirilis di HBO Max pada bulan Maret 2021. Oke, mungkin segitu saja video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari pembahasan dan trailer breakdown dari dunia tokusatsu kali ini. Mohon maaf sekali ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan bagikan ke teman-teman kalian yang suka pencinta kaiju atau Godzilla, Kong, dan lain sebagainya. Dan see you in the next dunia tokusatsu lainnya. Saya Mama Samsuripin. Selamat tinggal. Bye-bye.